Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting, karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 118 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-10. Firman-Nya berkata demikian. Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar, kita terus berusaha supaya kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Artinya bahwa tidak ada yang lain, tidak ada tempat yang lain yang menjadi andalan kita kecuali hanya Tuhan saja. Hanya kepada Tuhanlah pencipta alam semesta inilah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus, hanya Dialah yang menjadi andalan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Hal ini sangat jelas dalam nats pembacaan kita tadi ayat 10. Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Juga ada dalam ayat 11, mereka mengelilingi aku, yang mengelilingi aku demi nama Tuhan. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-12, mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri demi nama Tuhan. Jadi 3 kali diulang kata ataupun frase demi nama Tuhan. Demi nama Tuhan atau dalam nama Tuhan atau atas nama Tuhan, itu suatu bahasa yang menunjukkan bahwa sang pemazmur sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan saja di atas segalanya dan tidak ada yang lain. Maka dia selalu berkata demi nama Tuhan. Tuhanlah yang menjadi andalan dari sang pemazmur, dan ini yang harus kita contohi dan teladani sebagai umat, bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Lalu pertanyaannya adalah apa manfaatnya, apa akibatnya bila kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya? Setidaknya ada 3 hal penting yang kita dapatkan akibat dari kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14, secara khusus ayat 13-14, aku ditolak dengan bebas sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tetapi Tuhan menolong aku. Ketika kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya, akibatnya adalah Tuhan pasti menolong kita. Ketika sang pemazmur menghadapi musuh-musuhnya, dikelilingi oleh para lawan-lawannya, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Artinya bahwa Tuhanlah yang menolong sang pemazmur ketika dia menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi para lawan-lawannya. Tuhan yang menolong. Kenapa Tuhan yang menolong? Karena dia mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Saya percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Tuhan pasti menolong dia. Ketika dia dalam kesusahan, ketika dia ada dalam kesulitan, ketika dia ada dalam bahaya, ketika dia ada dalam menghadapi musuh-musuh, Tuhan pasti menolong kita karena kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Hal yang kedua, ketika kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya, akibatnya adalah ayatnya yang ke-15, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Suara sorak-sorai dan kemenangan
Ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan di atas segalanya, maka hal yang kedua sebagai akibatnya adalah Tuhan memberi kita kemenangan. Makanya sang pemazmur berkata dalam ayat 15, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tuhan memberi kita kemenangan. Ketika kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Menghadapi musuh-musuh, Tuhan beri kita kemenangan. Menghadapi pergumulan, Tuhan beri kita kemenangan. Ketika kita menghadapi kesulitan, Tuhan memberi kita kemenangan. Bukan kekalahan. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Karena itu sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya. Mari kita jadikan Tuhan sebagai andalan kita. Mari kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mari kita berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain dan tidak boleh ada yang lain. Kecuali hanya Tuhan saja. Karena Tuhanlah yang memberi kita kemenangan. Yang ketiga, akibat kalau kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Ayatnya yang ke-16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Kalau kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya, maka akibat yang ketiga adalah Tuhan akan meninggikan kita. Ketika ada orang-orang lain yang merendahkan kita, ada orang-orang lain yang menjatuhkan kita, tapi Tuhan pasti akan meninggikan kita. Kenapa? Karena kita mengandalkan Dia. Karena kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Maka pada waktunya dan pada saatnya, Tuhan akan meninggikan kita. Makanya sang pemazmur berkata dalam ayat 16, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Jadi keperkasaan Tuhan akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Dalam wujud Tuhan akan meninggikan kita. Karena kita mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Tidak apa-apa kalau selama ini ada orang yang merendahkan kita, yang menghina kita, yang menyepelekan kita. Tidak apa-apa. Tetapi selagi kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya, pada waktunya dan pada saatnya, Tuhan akan meninggikan saudara dan saya. Itulah pentingnya mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Allah yang punya firman ini, memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami hanya mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Karena tidak percuma, tidak sia-sia bila kami mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Tuhan pasti menolong kami, Tuhan memberi kami kemenangan, dan Tuhan akan meninggikan kami. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami, supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.